Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif past continuous. Pada dasarnya, rumus kalimat pasif sangat sederhana sekali, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Karena yang dibahas kali ini past continuous, menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan waktu lampau, maka rumus pasifnya subject plus to be was were plus being plus verb 3. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Umumnya kalimat diawali dengan subjek atau orang sebagai pelaku, kemudian diikuti kata kerja dan objek yang dilakukan oleh subjek. Sebagai misal, they were eating the fruit yesterday. Mereka sedang memakan buah kemarin. Kalimat aktif inilah yang paling sering kita dengar sehari-hari. Sedang kalimat pasif sebaliknya, yaitu berawalan di. Memakan menjadi dimakan. They were eating the fruit yesterday. Dan kalimat pasifnya menjadi the fruit was being eaten by them yesterday. Buah sedang dimakan oleh mereka kemarin. Mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan dan apa fungsi to be sebagai kata kerja bantu. Lihat bagan to be. Yang paling kita kenal to be, am, is, are. Di bawah to be terdapat kata kerja verb 1 eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus pasif, to be plus verb 3. Menyebut kata dasar eat semestinya dengan kata to eat. Coba hilangkan kata to pada to eat, sehingga menjadi eat saja. Hilangkan juga kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan kata kerja pertama, eat. Tidak beda halnya to be atau be, karena juga sebagai kata kerja yang disebut kata kerja bantu, maka sama dengan kata kerja eat. Sehingga be juga mengalami perubahan bentuk. To be atau be, bentuk pertamanya adalah am, is, are. Bentuk pastnya was, were, dan bentuk ketiganya been. Karena past continuous, maka to be yang digunakan juga harus bentuk past, yaitu was, were. Was untuk he, she, it, dan I, serta were untuk they, we, you. They were eating the fruit yesterday. Kalimat ini tensesnya past continuous, di mana continuous menunjukkan sedang dilakukan, ditandai dengan verb 1 plus ing, eating. Lihat kalimat pasifnya. The fruit was being eaten by them yesterday. Karena subjek kalimat pasif adalah the fruit atau it, maka menggunakan to be was. Dan subjek kalimat pasif the fruit ini diambil dari objek kalimat aktif. They were eating the fruit yesterday. Kata kerja utamanya eat. Karena bentuk continuous sedang dilakukan, maka kata kerja eat seharusnya bentuk ing, eating. Sedangkan kalimat pasif mengharuskan kata kerjanya verb 3, eaten.
Disinilah peran to be atau be sebagai kata kerja bantu yang fungsinya membantu, yaitu membantu kata kerja utama eat yang harus verb 3, eaten, dan untuk menunjukkan kegiatan sedang dilakukan, continuous, maka kata kerja bantu be harus bentuk ing menjadi being, sedang dilakukan, continuous, karena ing hanya bisa menempel pada kata kerja bentuk pertama. Sehingga sejauh ini sudah kita dapatkan to be-nya was karena subjeknya the fruit. Kedua, kata kerja ketiganya eaten. Hal ketiga, pada kalimat pasifnya terdapat tambahan oleh, by them. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the fruit was being eaten by them yesterday. Jadi kunci dari pasif yang continuous ini ada di kata kerja bantu bentuk pertama, yaitu be yang bentuk ing menjadi being. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif karena hanya menambah kata not pada to be was. Sehingga kalimat negatifnya menjadi the fruit was not being eaten by them yesterday. Mudah juga kan bila merubah menjadi kalimat interrogatif karena hanya menggeser to be was di depan subject the fruit. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi was the fruit being eaten by them yesterday? Terlihat subjek be bila menjadi objek berubah menjadi them. Bila he menjadi him, she menjadi her, it menjadi objek tetap it, we menjadi us, you tetap you, dan I menjadi me. Kita coba kalimat lain. Tono was reading the books yesterday. Ingat langkah pertama. Objeknya the books dijadikan subjek kalimat pasif. Karena the books jamak, maka to be past-nya were. Yang kedua, tetapkan kata kerja ketiganya, yaitu read, dari read, read. Kata kerja read memang agak unik, karena tulisannya sama, tapi cara membaca verb 2 dan ketiganya berbeda, yaitu read, read. Kemudian untuk menunjukkan kegiatan sedang berlangsung, continuous, yang ditandai bentuk ing, dan ing harus menempel pada kata kerja bentuk pertama. Maka disinilah hadir bantuan be sebagai kata kerja bentuk pertama menjadi being. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the books were being read by him yesterday. Kalimat negatifnya menjadi the books were not being read by him yesterday. Dan kalimat interrogatifnya menjadi were the books being read by him yesterday? Perlu ingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah past continuous. Sebenarnya, belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif ini karena kurang memahami tenses, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya buat dengan penjelasan detailnya. Saya yakin, bila Anda kuasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat aktif menjadi pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuan subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.